Halo, 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 halo. Jumpa lagi dengan GT Crown. Kita dalam video kali ini ikut berkomentar ya, berkomentar politik dulu kita. Politik orang kecil, politik orang awam. Tetapi perlu kita bicarakan juga melalui channel kita ini ya, karena tengoklah berita-berita ya, di mana pada hari ini itu sudah sah ya, Gibran ataupun anak Pak Jokowi resmi digait sama Prabowo sebagai calon wakilnya gitu ya. Dan berita yang beredar juga bahwa hari ini Gibran sudah mengundurkan diri dari PDIP katanya ya, dan bergabung dengan Partai Golkar secara kilat. Dan di sini semua banyak berteriak bahwa Pak Jokowi menjadi kambing hitam dibuat para pendukungnya sendiri ya, yang selama ini mati-matian mendukung Pak Jokowi, menganggap bahwa skenario ini sudah disetting sama Pak Jokowi gitu ya. Oke, kalau pandangan saya pribadi, saya juga pendukung keras Pak Jokowi ini ya, pendukung keras karena benar-benar dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi ini, ya saya sebagai warga negara Indonesia bukan menilai keadilan sosial bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia yang dibuat Pak Jokowi, bukan kita pandang untuk diri kita sendiri, tetapi kita lihatlah saat ini betapa bangganya sekarang khususnya orang-orang dari Indonesia Timur seperti NTT, Papua ya, itu bangga menjadi warga negara Indonesia karena meratanya pembangunan saat ini yang dilakukan sama Pak Jokowi. Itulah satu kehebatannya. Tetapi banyak dengan bergabungnya Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, seakan-akan menjadi duri dalam daging yang seolah-olah ini menjadi tamparan keras kepada Pak Jokowi yang menganggap telah berkhianat ataupun telah membangun dinasti politik, di mana anak-anaknya, menantunya semua kan menjadi penguasa saat ini. Ada yang wali kota, ada yang jadi ketua umum segalanya. Jadi saya tadi bercerita-cerita tentang hal ini di warung kopi, dengan khususnya dengan orang yang benar-benar sangat menentang ataupun anti Jokowi ya. Jadi setiap ada orang yang menentang Pak Jokowi, saya terasa naik darah gitu, saya nggak terima ya. Tetapi ini perlu saya ceritakan di video saya ini, mungkin ada juga betulnya ini ya. Ini sebuah strategi yang mana menurut teman-teman anti Jokowi ini tadi bilang ini sudah disetting katanya. Ini sudah disetting bagaimana supaya tetap pertarungan ini 2 lawan 1, yaitu mengumpulkan tenaga untuk mengalahkan Anies Baswedan. Jadi seperti ini kali-kalinya yang dibuat mereka ya. Bisa jadi agak masuk akal juga ya. Jadi kalkulasinya seperti ini. Memang dalam elektabilitas yang kita lihat selalu calon Amin ya, Anies Baswedan, Caimin yang selalu paling rendah ya dalam elektabilitas. Tetapi inilah yang dibilang orang itu, Jokowi sangat cerdas kata mereka. Jokowi itu sangat cerdas, apapun ceritanya bagaimana supaya Anies Baswedan tidak pernah menang jadi presiden. Karena yang di ACC ataupun yang disetujui sama Pak Jokowi itu adalah pasangan Ganjar dan juga pasangan Prabowo yang pasti akan melanjutkan semua apa yang sudah dirintis sama Pak Jokowi seperti itu. Jadi ini pertarungan ini benar-benar dibilang mereka mungkin secara rahasia, makanya dibilang orang itu Pak Jokowi sebenarnya paling cerdas berpolitik, dan itu kayaknya masuk akal ya bagi saya. Jadi hitung-hitungannya seperti ini. Kalau seandainya putaran pertama nanti pemilu, kita bilang yang lolos untuk putaran kedua itu Anies ya, Anies dan juga Ganjar lah kita bilang ya. Dengan adanya untuk putaran kedua yang berikutnya, dengan adanya Gibran di kubu Prabowo, umpamanya yang nomor 3 ini umpamanya kubu Prabowo,
maka otomatis pendukung daripada Prabowo Gibran ini akan beralih ke Ganjar. Jadi ini untuk kayak kisah balas dendam, seperti cerita mereka kayak kisah balas dendam di 2017. Di mana putaran pertama kan Ahok menang, masuk putaran kedua menjadi Anies menang karena suara yang dari AHY pindah ke Anies, makanya Anies bisa jadi gubernur. Kira-kira seperti itulah yang akan disetting untuk pemilu 2024 nanti. Seandainya hitung-hitungannya ya, kalau Ganjar sama Prabowo yang juara 1 juara 2, otomatis Pak Jokowi itu bisa tidur lega. Di antara kedua ini pun nanti siapapun yang jadi presiden pasti akan melanjutkan seluruh cita-cita Indonesia saat ini yang sudah dirintis sama Pak Jokowi. Tetapi yang paling ditakutkan itu, yang ini strateginya ya, yang strateginya seandainya di putaran kedua, di putaran pertama itu yang menang umpamanya Prabowo ataupun Anies, maka dipastikan Pak Jokowi itu pendukung daripada Ganjar ini akan lari ke Prabowo, sehingga Prabowo menjadi presiden dan tetap di jalur Pak Jokowi. Ataupun begitu sebaliknya, kalau Pak Ganjar ataupun Pak Anies yang masuk ke putaran kedua, maka otomatis Gibran yang berada di kubu Prabowo sebagai anak presiden pastinya sudah pasti suaranya itu beralih ke Ganjar, dan tetap Ganjar akan menjadi presiden. Inilah kalkulasi daripada mereka ini. Ini di warung kopi ya, bukan cerita di partai politik yang mana kita, tapi ini cerita-cerita di warung kopi. Tapi bagi saya itu sangat masuk akal ya. Ini padahal orang-orang yang cerita ini memang betul-betul yang pendukung Anies Baswedan. Sementara saya sendiri ya, kalau untuk saat ini saya pribadi, karena sosok yang paling cocok untuk melanjutkan semua yang sudah dirintis sama Pak Jokowi hanya Pak Ganjar menurut saya ya. Jadi saya sebagai pribadi sudah pasti memilih Ganjar Mahfud. Tetapi inilah yang perlu saya ceritakan di video saya ini karena sangat masuk akal ya, sangat masuk akal. Ini sebuah politik cerdas kalau kita bilang. Sampai Pak Jokowi itu biarlah rela dihina saat ini, dimaki-maki, dibilang pengkhianat segala macam. Tetapi hitung-hitungan kalkulator dia sudah memastikan yang jelas apapun ceritanya bahwa Anies Baswedan tidak boleh jadi presiden. Karena itu jelas merupakan antitesa bagi Jokowi, di mana saat ini bahwa Pak Jokowi sekarang ini banyak diserang yang dibilang suka berhutang ke luar negeri lah, yang udah menjual Indonesia ini ke asing lah, kan begitu. Jadi ini yang dijaga sama Pak Jokowi. Apabila Anies Baswedan jadi presiden, maka segala serangan yang datang sama dia itu akan terjadi. Seperti proyek IKN itu yang sudah memakan biaya, kita dengar-dengar itu sampai hampir 600 triliun. Kalau tidak dilanjutkan, maka bisa Indonesia dibilang benar-benar nggak bisa bayar hutang, seperti itu ya. Dan benar-benar pasti akan banyak proyek-proyek Pak Jokowi yang mangkrak, padahal proyek-proyek strategis itu sangat membantu masyarakat, seperti itu. Itulah pandangan dari saya sebagai orang awam ya, bahwa di sini setelah saya merekam percakapan daripada militannya Pak Anies itu, masuk akal juga ya, bahwa memang di sini Pak Jokowi memerankan peran di belakang layar. Bagaimana caranya supaya yang jadi presiden 2024 kalau enggak Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo, yang jelas jangan sampai Anies Baswedan. Itulah pesan-pesan dalam video saya ini yang saya sampaikan di sini. Jadi boleh berpikir dari sekarang teman-teman, apakah benar-benar Pak Jokowi itu berkhianat dari PDIP? Oke, bisa jadi, mungkin kita bilanglah berkhianat, tetapi ada misi yang diusung Pak Jokowi di sini, bagaimana caranya supaya segala program yang dijalankan di saat ini harus berkelanjutan ataupun harus terjadi hilirisasi dan tidak kembali ke nol ataupun tidak diberhentikan sama presiden yang anti sama Pak Jokowi. Seperti itu kira-kira. Semoga bermanfaat video ini dan jayalah Indonesia. Salam NKRI.